Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi. Udah lama nggak bikin video karena kesibukan yang sebenarnya nggak terlalu sibuk banget juga. Oke, di video ini Ibu mau cerita atau membahas atau menjawab pertanyaan teman-teman tentang terapi-terapinya Jil. Terapinya Jil itu kan ada 3. Jil itu ikut FET, ikut terapi wicara, dan ikut terapi okupasi. Nah, untuk terapi FET, Jil itu kan di Kasum Hearing Center. Nah, untuk terapi wicara dan terapi okupasi itu di Rumah Sakit Juwita Bekasi. Nah, untuk terapi okupasi dan terapi wicaranya itu, Jil itu pakai BPJS Kesehatan. Nah, banyak teman-teman yang tanya, emang bisa ya tumbuh kembang pakai BPJS Kesehatan? Jawabannya bisa. Jil itu di Rumah Sakit Juwita pakai BPJS. Untuk alurnya, seperti yang teman-teman tanyakan, untuk alurnya gimana sih Ibu kalau pakai BPJS Kesehatan? Nah, untuk alurnya sebetulnya sama aja kayak kalau kita mau berobat yang lain. Kita tetap ke Vaskes 1 dulu, ke Vaskes 1 minta rujukan untuk ke tumbuh kembang di rumah sakit yang dituju. Jadi kalau saran dari aku sih ada baiknya eh, mami bunda itu eh, tahu dulu mau ke rumah sakit mana yang dituju. Jadi ada baiknya cari tahu dulu rumah sakit mana yang ada tumbuh kembangnya, karena kan memang tidak semua rumah sakit itu ada layanan tumbuh kembang dan untuk terapinya. Jadi baiknya sebelum kita minta rujukan, kita cari info dulu rumah sakit mana yang mau kita tuju untuk si layanan tumbuh kembangnya. Setelah kita tahu mau ke rumah sakit mana, nanti kita datang ke Vaskes 1 atau ke klinik pertama atau puskesmas yang tertera di kartu BPJS. Nanti kita bilang mau minta rujukan untuk ke tumbuh kembang. Biasanya nanti itu kan kita ketemunya dokter umum. Nanti si dokter umum itu akan tanya keluhannya apa. Jadi mami atau bunda bisa cerita atau curhat sebebasnya lah di situ tentang kondisi apa yang mengharuskan anak kita ke tumbuh kembang. Nah, seperti Jill kemarin, sebetulnya kalau Jill kan nggak usah dokternya banyak nanya juga udah tahu dokternya kenapa dia harus ke tumbuh kembang gitu kan, karena ada alat yang tempel di telinganya. Jadi kemarin untuk permintaan rujukannya kita tidak terlalu repot gitu karena dia udah tahu gitu, dokternya udah tahu kenapa Jill harus dapat rujukan gitu. Nah, kami minta rujukannya ke Rumah Sakit Juwita karena sebetulnya di Bekasi itu ada Rumah Sakit Bella, juga ada Rumah Sakit Hermina juga bisa. Tapi udah banyak banget antrinya lama. Alhamdulillah kita dapat kuota di Rumah Sakit Juwita. Nah, nanti rujukannya itu ke DSA. Jadi nanti kita ke DSA dulu, kita bawa rujukan itu, kita ke DSA dulu, terus nanti DSA-nya akan cek-cek kondisi anaknya, nanti dia akan merujuk lagi ke dokter rekam medik. Nah, nanti di rekam medik juga anaknya dicek lagi, kita konsul lagi, kita ngobrol lagi, baru nanti kita dikasih tahu terapi apa aja yang dibutuhkan sama si anak gitu. Nah, untuk Jill kemarin, Jill dapat terapi okupasi dan terapi wicara gitu. Karena untuk fisioterapi dia kan eh, tidak butuh itu gitu, karena dia dilihat dari duduk, berdiri, eh, merangkak dulu itu sesuai dengan apa namanya, sesuai milestone-nya itu sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi dia tidak ada masalah di eh, perkembangan secara fisik. Jadi dia nggak butuh fisioterapi. Jadi dia hanya dianjurkan untuk ikut okupasi terus dan terapi wawancara tentunya gitu. Kenapa ke okupasi? Karena juga harus dilihat juga kan, takutnya ada tahapan-tahapan sensori atau vestibular yang Jill belum eh, Jill belum ajak gitu. Jadi gitu. Nah,
dapat dari BPJS Kesehatan itu kita dapat 4 kali sesi terapi wicara dan 4 kali sesi terapi okupasi, jadi 8 kali pertemuan, 4 terapi wicara, 4 okupasi. Nah, setelah habis 8 kali pertemuan, setelah di pertemuan ke-8, nanti terapisnya akan kasih kita rujukan lagi untuk ketemu lagi si dokter rekamedik untuk dicek lagi sama dokter rekamediknya, oh ini masih harus lanjut terapi atau oh ini udah cukup nih, anaknya udah lulus nih gitu. Nah, nanti dicek lagi, terus setelah ketemu dokter rekamedik, nanti dokter rekamedik juga akan mereport lagi kita, dirujuk lagi kita ke DSA untuk dicek lagi sama DSA juga. Nah, habis dari DSA, nanti DSA akan ngerujuk balik lagi ke rekamedik. Setelah itu baru kita lanjut terapi sesi berikutnya. Kelihatannya memang sedikit ribet, sedikit repot karena kita harus bolak-balik ke dokter rekamedik dan ke dokter anak setiap habis sesi. Jadi 8 kali pertemuan, ketemu lagi dokter rekamedik, ketemu dokter anak, balik lagi ke rekamedik, lanjut terapi sesi berikutnya. Gitu terus, gitu terus, gitu terus, gitu. Sepertinya kelihatannya agak repot, cuman sebetulnya kalau setelah dijalanin dan sudah berulang-ulang, jadinya ya biasa aja sih gitu. Kalau misalnya kita memang maunya yang sat-set cepat, itu jadi klinik tumbuh kembang yang berdiri sendiri, yang bukan di rumah sakit, yang di gedung sendiri gitu. Cuman kan itu tidak bisa pakai BPJS gitu. Tapi kalau ibu demi menghemat budget, dan memang hemat budget, tapi tetap terapi JIL itu tetap jalan, ya kami memilih pakai BPJS. Karena untuk terapi FIT-nya, itu tidak bisa pakai BPJS. Terapi FIT itu berdiri sendiri, biasanya adanya di Hearing Center atau di eh, RSI, Rumah Siput Indonesia, itu yang ada di Jakarta gitu. Jadi repot-repot sedikit nggak apa-apa lah ya, yang penting kebutuhan anaknya untuk terapi tetap terpenuhi gitu. Jadi untuk mami-mami, bunda-bunda yang ada keluhan tentang tumbuh kembang anak, tapi misalnya ragu untuk pergi ke klinik tumbuh kembang karena lumayan mahal, lumayan mehong. Jadi yuk kita gunakan BPJS-nya karena untuk BPJS Kesehatan mengcover untuk tumbuh kembang anak. Gitu. Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen ditanyain lagi, boleh uh, komen di bawah. Nanti Ibu jawab. Atau DM di Instagram. Bye-bye. Sehat-sehat semua ya. Assalamualaikum.